Selamat pagi dan salam sehat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Amin. Yang menjadi kebenaran firman Tuhan dari ayat harian HKBP Kamis tanggal 29 Oktober 2020 dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang memberi, tentu banyak motivasi seseorang untuk memberi. Salah satunya memberi itu supaya dipuji orang dan dikatakan orang yang baik. Ada juga orang memberi karena sudah benar-benar menyadari apa yang dia miliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Tetapi bagaimanapun motivasi seseorang memberi kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan itu adalah perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam nats ini Paulus menasihati jemaat di Korintus. Soal memberi itu harus dengan prinsip membantu dengan ikhlas dan atas dorongan kasih, bukan karena diperintah atau dipaksa. Kenapa Paulus berbicara soal memberi? Karena jemaat di Korintus dengan jemaat di Makedonia ada perbedaan dalam hal memberi. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang hidup untuk memberi. Itulah perbedaannya. Meskipun dalam kondisi yang tidak berkecukupan, keadaannya sulit dan mengalami penderitaan, namun tetap saling menolong dan membantu satu sama lain. Sehingga Paulus kagum melihat sifat murah hati yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Sedangkan jemaat yang ada di Korintus yang sangat makmur dan kaya, mereka saling membenci, egois, dan tamak akan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak mau berbagi dan menolong orang yang kekurangan. Namun kemurahan jemaat Makedonia membuat hati Paulus sangat tersentuh. Saudara-saudara yang terkasih, kemurahan seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu saatnya kita mau belajar memberi serta membagikan apa yang Tuhan percayakan pada diri kita. Sama seperti firman Tuhan hari ini yang mengatakan memberi juga dari apa yang Tuhan telah lakukan, di mana Tuhan rela menjadi supaya kita menjadi kaya. Dia rela menderita supaya kita bebas dari hukuman, dan Tuhan melakukan itu dengan ikhlas. Bukan karena ingin dibalas, tetapi Dia melakukannya dengan kasih. Tuhan benar-benar telah memberikan secukupnya bagi kita. Tuhan ingin agar kita dengan murah hati memberikan apa yang kita miliki kepada mereka yang kekurangan, supaya ada keseimbangan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pemberian seseorang tidak tergantung kondisi besar atau kecilnya, melainkan tergantung dari sikap hati yang tulus dalam memberi. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, memberi itu adalah rasa syukur kepada Tuhan kita. Untuk itu, mari dengan sukacita mau membagikan apa yang kita miliki saat ini. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai suatu saat kelak. Kalau kita menabur kebencian, menabur kesombongan, pelit, maka akan banyak orang yang tidak menyenangi kita. Tetapi kalau kita memberi dengan tulus apa yang Tuhan percayakan, dan biarlah Tuhan yang melihat perbuatan kita dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan kami menjadi saluran berkat, sehingga kami saling menolong, memberi, dan berbagi atas berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.